Anda masih bersama kami. Setelah ditangkap pada Jumat dini hari, Sekjen Forum Umat Islam Muhammad Al-Khotot dan 4 tersangka lainnya resmi ditahan di Markas Komando Brimob Kelapa II Depok sejak Sabtu pagi. Meski menolak menandatangani berita acara pemeriksaan, Al-Khotot yang bernama asli Gatot Sabtono ini beserta 4 tersangka lain yaitu Zainuddin Arsyad, Irwansyah, Fredrik Nugraha, dan Mar'at Fakhri tetap ditahan. Menurut Ahmad Mihdan, kuasa hukum Al-Khotot, kelima tersangka ditahan atas tuduhan melakukan makar serta penggulingan kekuasaan yang sah yang dijerat dengan pasal 107 dan 110 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup. Sekjen Forum Umat Islam ini ditangkap pada Jumat pukul 1.30 di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat dan langsung diperiksa di Mako Brimob. Ia dicecar dengan 34 pertanyaan oleh penyidik dan menolak disebut berbuat makar. Khususnya Ustadz Khotot menolak dia dituduhkan melakukan makar ya, dan permufakatan jahat ya, baik 110 maupun pasal 107. Beliau tegas-tegas hanya melakukan untuk kepentingan berdemo. Ya, demonstrasi kaitannya dengan penolakan gubernur yang sudah menjadi terdakwa. Jadi beliau amat keberatan kalau dituduhkan melakukan makar. Sementara itu Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengatakan proses penahanan kelima tersangka tersebut sudah sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan proses penahanan para tersangka masih berlanjut. Ini kan pasal yang dipersangkakan kan dugaan perbuatan makar ini pasal 107 dan 110 KUHP ya. Tentunya penyidik kan sudah mengandungi alat bukti sehingga makanya penyidik berani untuk melakukan penangkapan itu karena mempunyai 2 alat bukti yang cukup. Apalagi sudah berani menahan tersangka ya. Bukti permulaan yang cukup pun juga sudah terpenuhi semuanya ya. Ya ada beberapa contoh seperti laporan polisi, ada keterangan saksi ya, kemudian ada surat ya, ada bukti petunjuk lain. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus ini, kita sudah terhubung dengan koresponden kami, Rama Aryadi. Rama, apa yang bisa Anda jelaskan terkait dengan perkembangan penyidikan dari kasus ini? Ya, selamat sore Budi. Hingga saat ini seperti yang sudah dilaporkan sebelumnya, 5 tersangka yang ditahan atas dugaan akan melakukan tindak pidana makar sebagaimana diatur di bawah pasal 107 dan 110 KUHP. Di antara lainnya adalah Sekjen Forum Umat Indonesia Muhammad Al-Khotot, Zainuddin Arsyad, Fredrik Nugraha alias Diko dan Maratet alias Andre sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan hingga saat ini mereka ditahan di Mako Brimob Kelapa II karena sudah dianggap memenuhi, karena kepolisian sudah dianggap memiliki alat bukti yang cukup untuk melakukan penahanan. Penahanan sekarang dilakukan selama 20 hari dan akses kepada para tersangka yang saat ini masih ditahan di Mako Brimob Kelapa II juga masih dibatasi. Sampai dengan sekarang masih ada beberapa tokoh-tokoh yang ikut datang untuk memberikan dukungan mereka ke Mako Brimob Kelapa II meski mereka tidak dapat memasuki ke dalam area Mako Brimob Kelapa II sendiri karena dibatasi pengunjungnya. Dan beberapa tokoh ini juga sempat mengatakan mereka sempat menuntut janji yang dilontarkan oleh Menko Polhukam Wiranto. Salah satu tokoh yang hadir pada hari ini adalah salah satu ulama yang ikut memimpin aksi 313 beberapa waktu yang lalu. Ia mengatakan bahwa setelah bertemu dengan Wiranto, mereka dijanjikan bahwa setelah aksi dibubarkan pada pukul 5, maka proses untuk membebaskan para tersangka yang diduga akan melakukan tindakan makar akan dibebaskan. Dan sekarang mereka masih menunggu di depan Mako Brimob Kelapa II untuk menanti realisasi dari janji tersebut, Budi. Apa saja sih yang dimiliki kepolisian terkait dengan status tersangka yang dialamatkan kepada beberapa orang ini dan saksi-saksi siapa saja yang kemudian menjadi update diperiksa oleh kepolisian untuk menindaklanjuti kasus ini? Ya, Budi, terkait saksi sendiri sampai dengan sekarang saya belum dapat memberikan list lengkap siapa yang diperiksa oleh pihak kepolisian selama masa penahanan 20 hari ini berjalan. Namun bila kita berbicara terkait alat bukti, salah satu alat bukti yang digunakan oleh kepolisian untuk menahan kelima tersangka yang saat ini ditahan di Makobrimob Kelapa II adalah bukti yaitu
adanya pertemuan sebanyak 2 kali di wilayah Menteng dan juga Kalibata, dan ini dianggap oleh penyidik kepolisian sebagai bukti yang cukup, bukti permulaan yang cukup untuk menahan mereka selama 20 hari ke depan. Langkah berikutnya kita masih belum bisa tahu apakah mereka akan mengajukan penangguhan penahanan, mengajukan pra-peradilan. Ini semua masih belum jelas, mengingat penahanan baru dimulai hari ini, dan tim kuasa hukum sendiri tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan melakukan tindakan hukum untuk baik menangguhkan penahanan maupun gugatan pra-peradilan. Opsi ini hingga saat ini semuanya masih terbuka, Budi. Baik, terima kasih Rama Aryadi. Saya lihat Anda sudah mulai kehujanan di sana. Selamat bertugas kembali, Rama.